Tidak kata cukup untuk berdoa. Baik, cara selanjutnya itu ada tilawah dari salah satu teman kita, mungkin kepada Mas Wildan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tilawah yang akan saya bacakan hari ini yakni surat Al-Imran 100 ayat 108 sampai 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa ma Allahu yuridu dzulman lil 'alamin. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ila Allahi turja'ul umur. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولم آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينشرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم. Mungkin sekian dari bacaan tilawah yang bisa saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Wildan. Baik, mungkin selanjutnya kita langsung masuk ke acara utama kita saja pada hari ini. Berhubung pemateri sudah hadir ya, mungkin kepada pemateri Ibu Ervina dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh izin share screen? Silahkan Bu, mungkin dari panitia diizinkan terlebih dahulu. Masih belum bisa ini? Masih belum bisa Mas Dian. Sudah Bu, sudah Bu. Mungkin coba. Oke, ya, terima kasih. Sudah bisa. Ya, sudah, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ini saya sudah diundang di sini. Buat saya surprise ya, dan merasa tersanjung lah istilahnya kalau bahasanya yang masih muda, kalau saya kan udah, bahwa ada apresiasi dari Anda terhadap dosen Anda untuk bisa mengisi di dalam acara yang menurut saya sangat spesial ini. Suara saya bisa diterima ya? Bisa diterima, Bu. Bisa, Bu, dengan jelas, Bu. Terima kasih. Baik, sebenarnya waktu saya baca tornya itu, Anda menyampaikan bagaimana bisa sukses seperti Ibu. Saya itu sempat mikir, apa ya, kenapa Anda berpikir, saya ingin tahu, kenapa Anda berpikir bahwa saya sukses? Saya bingung baca tornya itu, saya tuh mikir, kok bisa ya mahasiswa berpikir bahwa saya sukses. Nah, saya ingin tahu sekarang, kenapa Anda berpikir bahwa saya itu sukses? Siapa yang nyusun tornya?
Ya, mungkin bisa dijawab. Izin menjawab, Bu. Iya, Ya, Mas gimana? Kausan. Ya. Eh, Kami merekomendasikan untuk memilih Ibu menjadi pembicara pada kajian ini karena memang pertama Ibu memiliki kontribusi yang sangat membantu dalam Al-Hadith. Di pada acara SAI kemarin kan Ibu sempat berkontribusi dan kontribusinya sangat membantu sekali Bu dalam acaranya. Kemudian suksesnya itu ya karena ini Bu, kan Ibu kan menjadi dosen dan salah satu dosen yang kita favoritkan Bu. Nah itu makanya kita memilih Ibu jadi pembicara pada kajian. Ya, terima kasih. Tapi mungkin perlu saya luruskan mungkin di sini ya. Kalau bagi saya itu sukses itu kalau saya sudah berhasil masuk surga gitu loh. Saya mikir loh saya belum mati loh Amin. ini. Amin. Amin. Kalau di sini itu kita itu masih akan terjebak pada banyak sekali ujian dan kita tidak tahu akhir hidup kita seperti apa. Memang yang selalu kita harus doakan itu adalah bahwa kita nanti akan mendapatkan akhir yang baik ya. Tetapi di sini perjalanan itu kita masih belum tahu dan setiap langkah itu selalu akan penuh dengan banyak ujian, banyak tantangan, banyak godaan dan kadang-kadang tipis sekali bedanya antara apakah ini ujian atau ini adalah anugerah. Itu sangat tipis sekali ya. Nah, baik, mungkin sebelum kita bahas lagi lebih lanjut, saya ingin mengingatkan ada beberapa ayat yang mengapa kita harus apa tugasnya kita sih sebenarnya di dunia ini ya. Nah, ini saya kutip dari Quran surat Az-Zariyat 56 bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, sekarang beribadah itu seperti apa? Apakah membaca Quran saja, sholat saja, kemudian wis pokoknya yang lainnya tidak penting ini dulu gitu. Yang selalu kita mengutamakan yang sifatnya ritual. Nah, tetapi kadang kita mungkin tidak sadar apakah ritual yang kita lakukan itu bisa mendatangkan ridha Allah enggak? Karena yang pada prinsipnya yang paling penting dalam hidup ini itu adalah bahwa apa yang kita lakukan itu benar-benar mendapatkan ridha Allah. Nah, itu yang sulit. Kalau kita misalnya mengikuti aturan ritual sholat 5 waktu, oke. Jangan telat sholatnya di awal waktu, oke. Jadi banyak saya lihat, saya senang juga bahwa generasi-generasi sekarang itu pokoknya begitu adzan langsung bergegas ke masjid. Itu adalah sesuatu hal yang bagus. Tetapi kembali lagi di sini, apakah itu nanti benar-benar akan mendatangkan ridha Allah? Bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari lainnya? Karena apa ya, sering saya baca itu kita lupa dan kemudian ada amalan-amalan lain yang justru membocorkan nilai-nilai ibadah kita yang ritual tadi ya. Nah, itu yang sempat saya pikirkan. Tapi mohon dikoreksi. Di sini saya tidak meyakini bahwa apa yang saya sampaikan itu adalah absolut ya, tidak. Jadi saya open dengan diskusi di sini karena memang saya yakin tujuannya di Al-Hadith di sini adalah untuk kita saling mengingatkan dan tidak ada Anda tidak usah merasa sungkan bahwa posisi saya sebagai dosen kemudian Anda sungkan rek mau debat Bu Ervina. Enggak. Benar. Terus terang dalam Islam kita itu di mata Allah itu adalah sama. Ya kebetulan saya lahir duluan jadi saya lebih tua dari Anda gitu ya. Tapi pada prinsipnya di mata Allah adalah sama. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah Allah menciptakan langit. Saya nggak ya kalau bahasa Arabnya ini saya baca ininya agak gradul. Jadi mohon nanti kalau ada yang mau bacakan silakan, tetapi saya baca bahasa Indonesianya aja.
bahwa Allah yang menciptakan 7 langit dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Ini dari At-Talaq 12. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, ini adalah bahwa kita itu bisa diartikan kita tidak punya ilmu apapun. Dari sini kalau bisa saya garis bawahi bahwa ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu, tidak terkecuali. Jadi apapun yang kita miliki sekarang, ilmu yang kita miliki sekarang itu semuanya adalah berasal dari Allah. Sehingga makanya kalau saya lupa tadi, saya itu berusaha nyari ayatnya yang bahwa kita itu tidak boleh sombong, tidak boleh merasa bahwa kita sudah yang paling berilmu, ilmu apapun ya di sini ya, ilmu yang baik-baik lah maksud saya. Karena itu tadi bahwa ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Kita hanya diberi sedikit saja. Dan kalaupun kita mendapatkan ilmu itu hanya karena izin Allah dan hanya karena semata-mata izin Allah. Bukan karena kita pintar, bukan karena kita itu hebat, bukan karena kita keturunan orang pintar juga bukan. Sama sekali tidak ada hubungannya. Ya, itu benar-benar hanya karena izin dari Allah. Oke, nah di sini kondisi manusia yang selama ini yang sering saya alami juga. Nah, kita sering lupa dengan kebesarannya Allah itu. Kita juga lupa bersyukur. Dan lebih lagi kita mengambil ujian terlalu banyak. Wah, ini mesti ada yang mikir ini ujian apa ujian kok diambil terlalu banyak. Kita sering tidak sadar ya, kita ngambil ujian terlalu banyak dalam hidup ini sehingga akhirnya kita tidak mampu menyelesaikan ujian itu. Nah, nanti satu demi satu kita akan lihat kenapa kok bisa sih, dari mana ayatnya kita mengambil ujian terlalu banyak ya. Oke, yang pertama tidak sadar kebesaran Allah. Nah, di sini saya ambil dari Quran surat Ar-Ra'd 1 sampai 3 ini. Jadi yang Quran surat Ar-Ra'd 1 di sini Alif Lam Ra ini adalah ayat-ayat kitab Al-Qur'an dan kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu itu adalah benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman dan ini adalah sudah di-state oleh Allah bahwa kebanyakan dari kita tidak beriman. Bagaimana mengukur keimanan kita? Ada yang bisa ini enggak? Kira-kira bagaimana kita mengukur keimanan kita? Ya, mungkin kalau mau menjawab bisa raise hand dulu ya, teman-teman. Mungkin enggak usah terlalu ini Mas, enggak usah terlalu formal. Ayo kita Oh, diskusi Bu. aja, Siap, Bu. santai aja. Siap. Mana, Bu? Langsung jawab boleh Bu ya? Iya boleh, kita santai aja di sini, kita saling berbagi, saling mengingatkan, saling menguatkan terutama ya. Karena kita di sini adalah sesama muslim dan sesama muslim itu harus kuat. Dan mungkin tanpa kita sadari kekuatan di antara kita itu digerogoti sedikit demi sedikit dan itu saya agak khawatir ya. Jadi makanya di sini terlalu banyak pendapat, terlalu banyak ini. Jadi saya mencoba di sini saya bawa lagi. Ayo kita kembali lagi baca apa sih yang dituntut, yang diajarkan oleh Quran, yang diajarkan oleh hadis dan kita memang hanya 2 itu saja yang harus kita acukan di dalam kehidupan ini karena kita tidak boleh mengacu ke referensi yang lain. Loh Bu, kalau yang struktur kalau kita bicara bandara Ibu nyuruhnya ngerefernya ke Horenjev Bu. Itu hal lain ya. Baik, gimana kita mengukur tingkat iman kita? Agak susah ya. Jadi mohon ini jadi gimana? Ada yang mau menyampaikan? Boleh coba menjawab nggak, Bu?
Iya silakan. Ya, saya moderator nggak apa-apa ya Bu ya ikut Loh ya ini ya nggak Bu apa-apa, diskusi ya Bu. siapapun di sini. Pak Budi juga boleh, Pak Budi saya dikoreksi loh Pak Budi. Saya sungkan ini ada Pak Setelah Budi. enggak apa-apa Bu, saya kan adik kelasnya Ibu, jadi masih Loh, lebih muda Bu. enggak, kan tadi udah dibilang kita semua sama di mata Allah. Eh, Mungkin izin menjawab Bu. Mm-mm. Setahu saya ada dalil ya Bu ya. Al-iman yazidu wa yanqus. Jadi iman itu bertambah dan berkurang, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Bertambah dengan ketaatan pada Allah, berkurang dengan melanggar kepada Allah. Jadi kalau kita mau tahu iman kita berkurang atau bertambah, bisa dilihat kita itu banyak melakukan ketaatan pada Allah atau kebalikannya, kita justru semakin banyak maksiat sama Allah mungkin. Seperti itu Bu, kalau menurut saya, indikator iman seseorang. Iya, memang seperti itu. Mungkin ada lagi? Nah sekarang, itu secara statement seperti itu. Bagaimana dengan kita melihat, maksud saya di sini adalah mengukur diri sendiri ya. Ketaatan itu seperti apa? Mohon maaf Bu, itu di chat ada yang menjawab lagi Bu. Oh, saya gak ketok. Oh iya. Oh iya, iya di sini ya. Apabila kita sedang sendiri ya melakukan sesuatu yang disenangi Allah atau malah kita melakukan sesuatu yang tidak diridai Allah. Ya, ini yang sering menjadi ini kan bagaimana kita melakukan atau tidak melakukan di saat sendiri ya. Tetapi di sini kembali lagi akan ada pertanyaan bahwa kalaupun kita tidak melakukan sesuatu yang tidak disukai Allah, apakah yang tidak kita lakukan itu akan mendapatkan ridhonya? Ataukah kita melakukan itu karena memang kita misalnya dari kecil sudah dibiasakan bahwa oh itu tidak boleh, atau kita misalnya karena ada norma yang melarang bahwa itu tidak baik, atau apakah karena kita tidak melakukan itu karena kita ingat sama Allah? Karena kita takut, karena kita terhubung dengan Allah. Nah, yang sering kita rasakan itu adalah kalau saya ya, yang sering saya rasakan kalau pada saat saya melakukan hal yang baik, contohnya marah atau berprasangka buruk terhadap seseorang ya, itu kan artinya pada saat itu saya sedang tidak ingat sama Allah gitu loh. Saya sedang tidak terhubung dengan Allah. Saya sedang tidak berada dalam cahayanya Allah. Ya. Yang itu yang untuk menjaga keterhubungan itu yang agak susah. Nah, kemudian di sini kita lihat lagi dari Quran surat Ar-Ra'd 2 bahwa Allah meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Nah, jadi sebelum kita lihat bangunan masjid yang tanpa tiang yang spannya lebar itu, wah kita sudah terkagum-kagum. Wah, ini gimana ya kayak sebagai orang sipil. Padahal Allah itu membangun langit tanpa tiang. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia menundukkan matahari dan bulan masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan makhluknya dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya agar kamu yakin akan pertemuan dengan Tuhanmu. Nah, kalau dari ayat ini kan semuanya itu Allah itu sudah mengatur dan selalu akan ada waktunya. Waktunya itu tepat. Dan sering kita itu tidak sabar untuk menunggu waktu yang tepat itu. Padahal Allah Maha Besar, Allah sudah tahu kapan ini waktunya turun, kapan ini waktunya terjadi. Kita tanpa sadar selalu bikin strategi. Oh, gini aja supaya nanti dosennya enggak ngasih tugas.
Oh, gini aja supaya nanti kita bisa menang dan kita yakin bahwa strategi kita untuk menang itu adalah dari kita. Padahal sebenarnya itu sudah diatur sama Allah. Dan kita kemudian terlarut dalam euforia bahwa oh kita menang ini, oh kita mendapatkan suatu sesuatu keberhasilan. Ya padahal semua itu sudah tertulis gitu loh bahwa kalian akan menang, kalian akan kalah. Pada masanya kamu akan di sini, pada masanya kamu akan mendapat ini. Tetapi kita lupa bahwa itu semua sudah diatur sama Allah. Ya. Oke, berikutnya ayat 3. Dan dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya. Dan padanya dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Sempat nggak sih kita berpikir kebesaran Allah itu? Nah, kalau kita tidak atau sedikit atau jarang atau mungkin lupa memikirkan kebesaran Allah, itu kita akan jadi sering galau. Kita sering merasa, saya sendiri ya, dulu itu sering gini. Ya karena mungkin belum yakin ya bahwa semua itu sudah ada waktunya, bahwa semua itu memang sudah diatur oleh Allah. Saya sering kadang-kadang melihat suatu hal yang tidak benar itu marah atau tidak suka. Padahal tidak benar atau adanya suatu ketidakbenaran itu adalah menjadikan kita untuk ibaratnya adalah sesuatu hal yang untuk latihan. Latihan apa? Latihan kesabaran, latihan keimanan kita. Latihan bahwa kita yakin kehadiran ketidakbenaran itu ya, itu adalah karena diizinkan oleh Allah. Jadi kalau misalnya kalian yang ini aja, kalau di awal nanti awal semester, waktunya milih kelas, wah kan langsung nyari kelas A dosennya siapa, kelas B dosennya siapa, kelas C dosennya siapa, semua pasang strategi, cari dosen yang enak. Ya, ya apa ya? Soalnya saya sering Betul itu jadi semua, dosen Bu. wali. Termasuk saya, Bu, bisa merasakan. Saya jadi dosen wali itu sering nanya, Bu, bisa nggak Bu dipindah ke kenapa? Saya dapat dosen ini lagi loh. Kenapa harus takut? Saya itu dulu waktu kuliah itu pernah ya dapat asisten. Ya, dulu itu kalau waktu asistensi tugas gitu, dapat asisten itu yang menurut teman-teman dosennya itu sangar gitu loh. Sangarnya itu bukan suka marah-marah, enggak. Kita itu enggak tahu apa yang kita kerjakan benar atau salah, didiemin aja. Kan bete kan. Aduh ini harus ngapain gitu. Tapi ternyata ya saya selalu berdoa ya. Dan ternyata pada saat saya asistensi kok semuanya oke gitu. Beliaunya setiap saya asistensi gini. Beliaunya memang nggak suka bicara, langsung ditandatangani. Sehingga ada beberapa temen itu yang bilang, oh kalau gitu asistensinya bareng Ervina gitu. Nah mereka ya akhirnya memang terus akhirnya mereka juga mendapatkan progres juga, tetapi di sini sebenarnya yang dilihat itu bukan karena sayanya, tetapi harus dilihat adalah bahwa apakah
kita berdoa untuk supaya beliaunya mempunyai kelapangan hati atau tidak. Dan kalau saya misalnya mau ketemu dosen yang agak keren gitu, saya berdoanya adalah bahwa ya Allah semogahan diberikan kelembutan hati dan kita diberikan kemudahan untuk menerima, memahami apa yang diberikan oleh beliaunya. Jadi kita tujuannya adalah bukan untuk mencari nilai, tetapi benar-benar bisa nggak sih kita dapatkan ilmunya gitu loh. Jadi bukan karena takut, waduh dosennya sangat, terus habis itu nanti nggak dapat nilainya. Enggak, yakinlah bahwa semua itu sudah diatur sama Allah. Saya semakin yakin dengan keberadaan bahwa semua itu diatur oleh Allah itu pada saat saya S3 kemarin. Saya S3 kemarin, ya saya sedikit cerita bahwa di awal itu saya lama ya S3 saya dari 2007, saya baru wisuda 2014. Artinya 7 tahun, setahun saya cuti untuk mendampingi anak saya pindah dari Malaysia ke sini. Berarti 6 tahun S3. Lama kan? Nah, di saat padahal di awal saya S3 itu semuanya lancar. Data itu wah di tahun pertama itu 80% data udah kepegang sampai teman-teman semua ya, wah ini kamu bakal pertama nih yang bisa lulus tepat waktu. Wah, bangga kan? Tapi ternyata kalau Allah tidak mengizinkan saya mendapatkan ilmunya, saya itu dibuntu loh. Benar-benar nggak bisa menemukan fenomena apa yang terjadi di dalam riset saya. Saya nggak bisa menjawab itu. Nah, kalau saya tidak bisa menjawab fenomena yang ada, artinya saya nggak selesai dong riset saya. Nah, di situ kemudian saya itu lari cari dosen. Jadi minta dibimbing karena saya ada finite elementnya, ada fluid dynamicnya. Jadi ada 2 ilmu itu yang dulu saya tidak pernah dapat ya. Jadi saya belajar. Itu kebetulan ada dosen profesor yang memang benar-benar dari mesin, dia spesial, dia ngajarin saya heat transfer. Ya udah kamu tiap Kamis jam sekian kamu datang sit in, saya spesial ngajarin kamu heat transfer. Kemudian ada lagi dokter dari di kimia. Oke, saya ajarin kamu untuk bikin simulasi cumulative fluid dynamic pakai ANSYS. Saya itu nyari orang dari ini sampai saya berpikir kayaknya bukan ini deh. Karena tidak bisa memberikan jawaban satupun dari orang-orang pintar itu. Kemudian saya benar-benar terpuruk nangis dan saya hanya berdoa sama Allah, ya Allah, yang menentukan hamba ada di sini adalah Engkau dan keluarkanlah hamba dengan dalam suatu kebaikan. Ya sudah, habis ini saya benar-benar saya tinggalkan semua ini, saya benar-benar mencoba untuk belajar sesuatu. Jadi lebih banyak mulai baca Qur'annya, yang biasanya itu kadang baca, kadang enggak. Lebih banyak baca Qur'annya, kemudian ya banyak mendengarkan kajian-kajian yang dari ini ya. Waktu itu saya mendengarkan, kalau Anda search itu, saya sering mendengarkan YouTube-nya Nauman Ali Khan sama kalau yang memberikan dakwah tentang sirah Nabi itu dari ini siapa sih, Yusuf Kadi, bukan, lupa saya, nanti saya kasih tahu ininya. Nah, dari situ saya menyadari sesuatu bahwa saya salah selama ini mencari orang gitu loh untuk yang untuk membantu saya. Akhirnya saya banyak memperbaiki tata kehidupan saya. Dan alhamdulillah setelah dari berapa minggu gitu ya saya off dari library, saya datang ke library. Saya sebenarnya masukkan keyword yang sama, tetapi kok ya waktu itu langsung kebuka ada satu buku Fundamental Heat Transfer yang kemudian saya pinjam, dan semua pertanyaan yang tidak bisa saya jawab ada di situ. Simple sekali. Dan dalam waktu 6 bulan riset saya selesai.
disertasi saya bisa defense, kemudian publikasi saya juga dalam prosesnya juga cepat sekali, 1 bulan langsung terbit. Padahal itu bukan jurnal yang predator loh ya, itu jurnal bagus gitu. Bisa publish dalam waktu 1 bulan, ya semuanya pokoknya begitu 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 Allah izinkan itu luar biasa. Nggak ngira gitu loh, cepat sekali prosesnya. Bahkan enggak tahu itu ada teman yang juga dia selalu bilang bahwa dia udah selesai tetapi dia belum mau lakukan proses administrasi. Dia langsung bilang, "Bu, saya akan selalu sama-sama Ibu." Jadi mulai dari jilid kan dan sebagainya, dia tuh selalu bersama saya dan kita bisa lulus bareng. Ada teman saya yang nggak mau bareng, ternyata terhalang oleh meninggalnya Sultan. Jadi kalau di Malaysia itu begitu Sultan meninggal itu semua langsung libur. Dibatalin semua acara. Sultan padahal bukan Sultan Agung ya, tapi Sultan di Perak. Jadi Sultan negara bagiannya. Nah, itu itu adalah pengalaman religius yang kedua ya. Yang pertama itu saat saya mendapatkan beasiswa AusAid. Saya itu selalu cerita ini karena saya benar-benar ingin meyakini bahwa Anda jangan terlalu terpaku pada nilai, tetapi Anda harus benar-benar meyakini bahwa yang Anda usahakan itu adalah maksimal usaha Anda karena Anda merasa Anda mendapatkan amanah karena berada di teknik sipil ini. Jadi bukan nilainya, tetapi usaha Anda harus maksimal. Nah, dalam mendapatkan beasiswa AusAid itu, nah beasiswa itu kan berarti kan mikirnya itu kan pasti IP-nya harus bagus ya. IP saya itu nggak sampai 3. Tapi kok bisa dapat beasiswa? Itu yang saya yakini sekali kebesaran Allah. Saya itu dibuat bodoh untuk di dalam mengisi formnya. Jadi waktu itu saya pernah dalam 1 semester itu GPA saya itu mencapai 3,6. Nah, waktu disuruh ngisi formnya itu ada GPA max. Nah, saya kira GPA maksimum saya tulis 3,6. Nah, padahal itu sebenarnya skala maksimum IP. Nah, terus habis itu saya tulis GPA max saya, kemudian pokoknya setelah dikonversikan nilai saya itu IP saya bisa gitu lolos sampai pada tahap wawancara. Kemudian waktu tahap wawancara itu saya ditanya, "Loh, IP-mu itu yang mana sih?" Terus saya jelaskan. "Loh, berarti kamu seharusnya nggak lolos administrasi." Saya bilang, "Loh, bukan salah saya dong." Waktu itu orang India yang nanya wawancara saya. Dan kemudian ada dosen ITB. Nah, saya ketus, nah ya Pak Budi sudah hafal dengan ketusnya saya ya. Saya itu langsung ngomong, "Loh, bukan salah saya dong." Bukan ketus, Bu, tegas. Apa? Tegas. Terima kasih Pak Budi ini selalu positif. Jadi saya bilang, "Loh, ini bukan salah saya. Kan lihat nih, pertanyaannya di dalam form adalah GPA max. Saya kan nggak tahu, saya pikir ya maksimum ini saya tunjukkan. IP saya maksimum itu ya 3,6 ini," saya bilang gitu. Oh, terus dan saya bukannya tidak mempersiapkan. Jadi waktu itu saya begitu daftar AusAid itu saya langsung mempersiapkan banyak hal termasuk juga kontak dengan supervisor di Australia. Nah, sekontak sudah bikin proposal jadi saya tunjukkan saya sudah sampai sejauh ini persiapan saya. Ya udah akhirnya lolos, saya berangkat ke Australia. Jadi itu maksud saya bahwa yang penting itu di dalam hidup ini kita benar-benar merasa bahwa ada anugerah Allah yang harus kita pertanggungjawabkan. Jadi keberadaan Anda di teknik sipil ini itu bukan tidak akan dimintain pertanggungan jawab ya. Tetapi Anda nanti akan harus mempertanggungjawabkan apa yang
sudah diberikan Allah kepada Anda, termasuk juga keberadaan di teknik sipil ini. Jadi jangan jangan khawatir kalau Allah sudah mengizinkan Anda berada di teknik sipil. Ya mintalah seperti doa saya yang waktu di UTP, dikeluarkan dengan dalam keadaan baik. Ya. Nah, kemudian kondisi berikutnya adalah kita tidak bersyukur. Nah, ini tadi dari Quran surat As-Sajdah 9. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Tetapi sedikit sekali kamu yang bersyukur. Ya karena kita sudah terbiasa dari kecil punya 2 mata, punya 2 telinga, punya 2 tangan, 2 kaki yang normal. Kita sering lupa bahwa itu adalah hal-hal yang patut disyukuri. Sehingga kita mungkin menggunakan apa-apa yang diberikan Allah itu untuk hal-hal yang tidak mendatangkan ridhonya. Nah, ini yang saya itu sering ya bersyukur bahwa itu saya itu sampai sekarang itu sering dilindungi Allah itu dari ini. Sering kan kadang-kadang ada gosip apa gitu. Saya nggak dengar gitu loh. Dan dengarnya itu baru kadang tidak pernah mendengar, dan kadang-kadang dengarnya itu setelah jauh sekali. Sudah berlalu gitu loh. Udah trennya itu udah nggak lagi gitu. Dan kemudian loh iya saya sering nanya kayak gitu. Karena apa? Saya nggak pernah dengar gitu loh. Dan saya bersyukur sekali bahwa saya itu selalu disibukkan dan tidak menjadi seseorang yang jarang punya kesempatan untuk bisa ngumpul. Padahal bukan mau saya ya untuk tidak ngumpul itu, tetapi ya akhirnya selalu saya itu pada kondisi selalu sendiri. Nah, di sini ini menjadikan saya terlindungi gitu loh. Saya tidak pernah mendengarkan gosip, saya tidak mendengarkan apa-apa. Ya sudahlah, saya benar-benar berusaha untuk berpikir sesuai dengan apa yang berpikir objektif gitu loh, tidak mengikuti arus, tidak mengikuti ya kebetulan juga sekarang kan sering kadang-kadang kan oh ada gini diviralkan, ini ayo kita dukung gini. Nah itu sering itu nggak lewat gitu, nggak kebaca. Bahkan sekarang pun juga sering nggak kebaca juga gitu loh kalau di dalam grup-grup entah alumni, entah grup apapun gitu ya. Sering ada share-share seperti itu ya karena kesibukan saya nggak sempat melihat-lihat hal seperti itu. Nah, bentuk rasa syukur yang sering kita mungkin yang paling ini yang paling sering kita lakukan adalah oh alhamdulillah saya bisa bisa melihat, oh alhamdulillah saya bisa mendengar, oh alhamdulillah saya bisa berjalan dan sebagainya. Tetapi alhamdulillahnya itu bentuknya untuk apa? Kita mendengar itu apa yang kita dengar? Apakah kita mudah mendengarkan hal-hal yang baik, apakah kita mudah atau mencari untuk mendengarkan yang bisa membaikkan kita, atau kita mencari mendengarkan hal-hal yang mungkin sesuatu yang semu ya. Dan biasanya di sini kalau anak-anak muda itu kan yang semu itu kan adalah hal-hal yang ini misalnya dengarkan musik atau apa, ya nggak apa-apa sih. Cuma sekarang kadang-kadang kalau kita apa ibaratnya ya, kita misalnya lagi jalan, oh kita seneng dengerin lagu apa. Nah pada saat kita mulai menyanyi dan sebagainya kan kita terlupa untuk ingat sama Allah ya, terkoneksi dengan Allah untuk berzikir dan sebagainya. Itu sering, dan saya berani ngomong seperti ini karena saya juga tahu bahwa pada saat saya misalnya saya lagi suka lagu sesuatu gitu ya, itu akan melupakan saya dari zikir saya, dari rasa ingat saya kepada Allah. Itu sudah menjadi suatu hal yang sering. Atau misalnya pada saat saya mulai mengerjakan apapun ya, dengan kesibukan-kesibukan administrasi, kesibukan-kesibukan sebagai dosen, ngajar dan sebagainya, itu akan menjadikan saya ada lupanya. Loh Bu, apakah lupa saat itu salah?
Saya nggak berani bilang salah atau benar ya, tetapi di sini saya hanya ada suatu ketakutan bahwa, aduh kalau saya lupa jangan-jangan begini, saat saya lupa kemudian saya pas dipanggil, itu aja yang sering kadang-kadang terus, mencoba untuk memperbanyak istighfar. Yang sering saya takutkan kan hal itu gitu loh. Sehingga ini tadi, bersyukur di dalam menjaga pendengaran, penglihatan, dan hati itu adalah itu, bagaimana kita menggunakan hal-hal ini, pendengaran, penglihatan, dan hati ini untuk tetap ingat, tetap melihat apa-apa yang bisa membawa kita pada kesadaran sepenuhnya bahwa kita di dunia ini itu cuma sementara dan apapun yang kita lakukan itu akan dimintain pertanggungjawab seperti di Yasin itu ya. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita lakukan itu tangan, kaki dan semuanya akan memberikan suatu kesaksian bagi Allah. Ya, saya agak takut terus terang bicara ini ya, karena saya merasa bahwa saya masih sering lupa. Yuk, mari kita saling mendoakan untuk saling menguatkan ya. Amin. Baik, kemudian berikutnya kita tanpa sadar kita mengambil banyak ujian. Padahal Anda secara sadar ya, kan ujiannya kan mesti nggak berani lah ngambil banyak-banyak. Wah nanti kalau fail, Anda pasti mengukur ya, kira-kira nanti bisa lulus nggak sih dengan mengambil sekian SKS. Nah kita sering mengambil banyak ujian. Ujiannya itu di mana sih? Di sini. Al-Kahfi 46. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan. Nah, perhiasan kehidupan itu kan sesuatu hal yang tidak akan kita bawa mati ya. Tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan di kemudian hari. Jadi ini ada di beberapa terjemahan itu bukan perhiasan kehidupan tetapi merupakan ujian. Jadi tetapi bagi saya itu merupakan inti yang sama. Nah, masalah harta ini saya sering ya setelah saya mendengar mengikuti sirah Nabi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini kan tidak memiliki apapun juga. Jadi sehingga dalam setiap saya mau membeli sesuatu yang agak mewah ya, itu ada rasa malu. Rasulullah aja tidak menjalani kehidupan yang mewah. Kenapa saya harus melakukan ini? Dulu di awal-awal untuk mencegah saya membelanjakan barang-barang yang mewah itu selalu saya paksa diri saya kalau saya bisa beli suatu harga barang X rupiah, maka saya saat itu juga harus mengeluarkan X rupiah juga sebagai sedekah. Artinya saya harus punya 2X untuk membeli barang itu. Nah, akhirnya dengan berjalannya waktu, ya sudah, keinginan saya untuk ini saya sudah menjadi semakin kecil ya. Bahkan sering saya itu diomelin, dompet saya itu udah butut gitu, saya masih pakai gitu ya. Loh Mam, masih bisa dipakai. Jadi saya itu sering akan melepaskan suatu barang itu kalau memang benar-benar sudah tidak bisa digunakan. Dan kalau Anda misalnya lihat saya punya barang yang mahal itu pasti dari kalau nggak hadiah dari teman, hadiah dari siapa, pokoknya saya nggak pernah beli gitu. Jadi, nah di sini ya itu tadi saya berusaha untuk kalau justru misalnya kalau ada kebutuhan lain yang mungkin saya rasa mungkin bisa membantu saya mengurangi
segala dosa-dosa saya, segala masalah-masalah saya, ya sudah itu saya keluarkan. Dan memang untuk itu saya berusaha untuk tidak menghitung ya. Jadi di sini ini ada harta. Nah, sekarang bagaimana dengan anak-anak? Anak-anak sering kita mungkin dari orang Jawa ya, banyak anak banyak rezeki. Memang Allah menitipkan rezeki bagi kita melalui banyak pintu. Salah satu pintunya adalah anak-anak. Tetapi di sini yang perlu kita perhatikan, ya Anda nanti kan akan berkeluarga. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa apakah anak-anak itu nantinya akan menjadi anak-anak yang soleh? Apakah anak-anak itu kita mampu mengemban amanah untuk menjadikan dia anak-anak yang hanya ingat sama Allah? Itu adalah hal yang susah. Sering kita setiap melihat kelahiran, kita selalu mendoakan, oh semoga jadi anak yang soleh atau solehah. Kita lupa mendoakan bahwa orang tuanya menjalankan amanah untuk menjadikan si anak itu anak yang soleh dan solehah. Ya, itu menjadi orang tua itu bukan hal yang susah. Termasuk juga menjaga hati untuk adil terhadap anak-anak kita. Jadi saya waktu melahirkan anak saya yang pertama keguguran, kemudian saya punya anak yang kedua ini, itu pun juga perjalanannya agak susah ya, dia tidak lebih hadirnya itu lebih, jadi melebihi 40 minggu. Melebihi 40 minggu. Nah, sementara sistem plasenta otomatis itu akan terhenti setelah 40 minggu. Anak saya nggak keluar, saya di drip nggak ada pembukaan. Ini kehamilan yang kedua, yang pertama keguguran ya. Saya sampai tegang dan sebagainya. Sudah saya pasrah, saya minta supaya di sesar itu dikeluarkan, anak saya nggak nangis karena sudah kena air ketubannya sudah keruh. Ya sudah, kemudian setelah diusahakan oleh dokter akhirnya dia bisa menangis, alhamdulillah. Nah, pada saat saya menyusui anak saya itu berpikir, saya itu takut, saya itu sampai berdoa sama Allah, ya Allah, kalau Engkau yang Maha Tahu, kalau saya tidak bisa adil terhadap anak-anak saya nanti, jangan Engkau tambahkan amanah itu. Benar, saya cuma punya anak satu. Rupanya Allah benar-benar tahu bahwa saya orang yang nggak bisa adil, bahwa saya nanti akan terpecah, ya, bahwa saya nanti akan tidak bisa memberikan kasih sayang yang sama. Itu saya takut sekali. Ya sudah, anak saya cuma satu, saya nggak KB. Ya alhamdulillah. Ya. Nah, sekarang apa sih yang sebenarnya yang bermanfaat yang harus kita tanam dalam hidup ini tuh? Nah, ini ada hadis dari Ibnu Majah 242 bahwa yang bisa menambahkan amal dan kebajikan seseorang setelah matinya adalah satu, ilmu yang bermanfaat yang ia ajarkan dan ia sebarkan. Kemudian anak saleh yang hidup sepeninggalnya. Jadi, nah ini menjadikan anak kita saleh itu yang susah karena kita tidak tahu setelah kita meninggal dia akan masih mendoakan kita atau enggak, ya, atau dia akan menjaga kesalehannya atau tidak. 3 mushaf Al-Quran yang ia wariskan atau 4 masjid yang ia bangun, 5 rumah singgah untuk Ibnu Sabil yang ia bangun, 6 saluran air yang ia alirkan, dan ini membangun sumur ya. Kemarin tuh ada teman saya menikahkan anaknya dan dia sumbangkan semua kado pernikahan itu untuk membangun sumur. Masya Allah, saya salut dengan hal-hal seperti itu. Kemudian sedekah yang ia keluarkan dari hartanya ketika ia sehat dan hidup. Ya, dan itu banyak sekali
cerita-cerita atau hadis yang meriwayatkan bahwa banyak orang itu setelah meninggal itu ingin dikembalikan ke dunia untuk dia mampu bersedekah. Dan sedekah itu memang hal-hal yang penting ya. Nah, itu yang akan menjadi tambahan buat amalan kita. Nah, kita sebenarnya ya itu tadi seperti saya sampaikan bahwa di Al-Qur'an sama di hadis itu sudah diberikan, ibarat kita kalau mau desain sesuatu itu kita kan mesti mengacu pada standar ya, standar nasional Indonesia SNI. Nah, standar kehidupan kita itu adalah ya Al-Qur'an dan hadis. Nah, kalau kita misalnya jarang membaca, kemudian tidak melakukan hal-hal yang sudah ditunjukkan ya, dipandukan di dalam Quran dan hadis. Nah, di sini ya sudah, kita mungkin bisa tersesat. Saya kalau cerita ke anak saya itu hidup itu seperti main game. Jadi kita akan selalu bertarung, dan bonus-bonus yang diberikan kepada kita itu kadang tidak sempat kita ambil. Nah, kehidupan kita itu juga seperti itu. Bonus-bonus yang disediakan Allah untuk memperkuat keimanan kita, memperkuat setiap langkah kita, memberikan cahaya kita di setiap langkah kita, itu nggak kita lakukan. Padahal semuanya sudah tersedia. Contohnya, misalnya, ini saya sendiri mengalami hal itu ya. Jadi misalnya baca ayat kursi di dalam setiap selesai sholat, zikir itu setelah selesai sholat wajib itu kan sudah ada hadisnya, dibaca apa saja. Nah, kadang kita tidak membaca itu, atau bahkan mungkin tidak, atau ada mungkin malah yang nggak tahu gitu loh bahwa ada itu. Nah, padahal kalau kita rutin membaca itu secara tidak kita sadari, itu akan memberikan suatu kebersihan, ketenangan di hati kita untuk menjadi kita tidak gampang galau, atau kita tidak berpikir bahwa kalau misalnya orang mengambil sesuatu dari kita marah, padahal kita yakin, kita menjadi kuat yakin bahwa ya kalau memang rezekinya kita pasti dapat kok. Kalau memang rezekinya kita akan dapat yang lainnya kok. Dan ini sudah berapa kali saya buktikan bahwa suatu ketika saya melihat bahwa loh kok saya nggak dapat bagian ini. Ya sudah, kalau misalnya nggak ini kan nanti ya berarti bukan rezeki saya. Ternyata saya dapat hal dari tempat lain yang justru lebih membuka kesempatan saya untuk melakukan banyak hal gitu. Jadi itu tadi, dengan membaca berzikir, menyempatkan waktu untuk duduk baca zikir yang disunahkan Rasul, itu insya Allah kita akan lebih mudah ya di dalam menjalani hidup ini. Kemudian satu lagi yang disunahkan, saya itu ini ngikutin pengajiannya dari Ustadz Yusuf Mansur juga, bahwa kalau mau tidur baca Al-Mulk, dan ternyata ada hadisnya juga ya. Itu saya setiap malam sebelum tidur saya baca itu Al-Mulk. Karena saya takut nanti kalau misalnya saya pas meninggal kemudian kena siksa kubur, saya itu takut sekali. Jadi saya baca itu Al-Mulk tiap malam. Kemudian apalagi ya? Nah, yang saya sering lupa itu ini, kalau saya berangkat dan pulang baca, termasuk salah satunya adalah baca ayat kursi kan. Nah, tapi karena sekarang WFH, pernah saya pergi kemana gitu, saya lupa. Saya ingatnya itu kalau sudah duduk lagi di depan TV. Loh iya, tadi itu pergi dan pulang kok nggak baca ayat kursi. Karena saking jarangnya pergi gitu di rumah terus. Ya sudahlah, bahwa
bahwa apa yang sering tidak apa yang tidak rutin kita lakukan itu akhirnya akan menjadi kita dilupakan. Nah, makanya ini yang harus kita usahakan untuk dijaga terus ya. Maksud saya bukan hanya pergi dan pulang baca ayat kursi, tetapi banyak hal-hal amalan-amalan yang memang kita harus jaga terus. Dan saya rasa ini apa yang penting itu adalah bahwa kita jangan sampai ini lupa sama Allah. Jadi kalau mungkin yang biasanya ngechat saya, kalau Anda lihat di itu apa foto profil saya yang saya ini kan adalah saya bahwa berusaha untuk selalu mengingat Allah, dan status saya selalu adalah mengingatkan bahwa kita harus ingat bahwa apapun yang kita lakukan kita akan dimintai pertanggungjawaban jawab. Itu yang akan berat sekali ya. Jadi saya rasa itu adalah mengakhiri apa yang saya sampaikan hari ini. Monggo silahkan kalau ada yang mau didiskusikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, saya rasa tadi materinya sangat ini ya, sangat apa ya, mungkin kenaan ya, mungkin bahasa Jawanya saya kurang ngerti, mungkin apa, ngena buat kita semua. Apalagi kan kita kan ya khususnya mungkin di sini teman-teman ini ya Bu ya, kuliah ya, yang hidupnya itu kalau nggak sibuk ya di kuliah ya sibuknya main ya Bu ya. Ya sehingga kita sangat apa ya, sangat rentan ya melupakan Allah ya. Tadi saya rasa sangat menarik sekali tadi dan sangat apa ya, mengingatkan lah buat kita semua kalau misalnya tuh jangan sampai ya agama itu bukan cuma soal apa Ritual. ya, ritual kayak sholat. Agama itu soal faith, keimanan atau Iya, keyakinan kita sama Allah. Mungkin seperti itu ya Bu ya. betul. Dan saya kalau ini Sampai boleh cerita, waktu saya S2 di Sydney, itu waktu itu sedang ada kejadian itu loh. Twin Tower yang dibom sama teroris tuh. oh 9/11 ya Bu ya. Nah, itu langsung hampir di grup pengajian itu langsung semua itu cerita, banyak yang dilemparin telur busuk, tomat kalau ke pasar, kemudian banyak yang tidak dibukakan pintu bisnya oleh pokoknya nggak boleh naik bis lah, bos. Pokoknya diskriminasi sangat-sangat keras. Tapi di kampus itu rektor itu langsung mengeluarkan surat bahwa tidak boleh ada diskriminasi terhadap semua student dan karyawan muslim. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, mereka langsung ngasih call centernya untuk proteksi ya. Nah, tetapi alhamdulillah saya itu selalu dilupakan bahwa ada kejadian itu. Jadi Sabtu Minggu itu saya mesti pergi berdua sama anak saya shopping. Anak saya waktu itu umur 2 tahun. 2 tahun. Kami waktu 9/11 itu anak saya baru berumur 2 tahun berapa bulan ya. 3 bulan kalau nggak salah. Nah, saya itu selalu dilupakan shopping, dan alhamdulillah saya tidak mendapat perlakuan apapun juga, walaupun semua teman-teman ada bahkan keluarga di Indonesia bahkan menyarankan karena melihat berita-berita itu ya, sementara mungkin kamu buka kerudungmu. Oh, saya bilang nggak bisa. Kalau saya menyatakan Islam itu akan ada terus. Saya nggak mau takut sama orang gitu loh. Ya udah, alhamdulillah saya itu selalu dibuat lupa. Saya berdoa aja sama anak saya umur 2 tahun untuk belanja. Baru ingat bahwa ada diskriminasi itu, perlakuan negatif itu setelah saya duduk lagi di depan komputer, buka email. Nah, waktu itu belum ada WA ya, masih email. Di email grup itu, di mailing list itu, wah langsung ceritanya macam-macam. Saya astagfirullahaladzim, saya kok lupa. Dan itu selalu berlanjut, setiap weekend saya lupa, dan saya selalu pergi sama anak saya belanja dan everything is okay gitu loh. Jadi buat saya Islam itu harus dipertahankan dan kita harus menunjukkan. Jadi pada saat kita keluar, kita itu benar-benar perilaku kita itu harus menunjukkan bahwa Islam itu tidak seperti apa yang mereka sangkakan.
Saya bahkan mendapat pekerjaan di library ya, yang waktu itu hampir semua orang itu mengatakan bahwa orang Melayu itu nggak akan bisa kerja di library, jadi ada semacam rasialis lah. Tapi ternyata saya bisa nembus di sana, kerja di library. Bahkan saat saya selesai studi, ini apa, pimpinan unit saya itu bikin farewell party khusus untuk saya. Kamu mau pergi gini-gini, ya sudah yuk kita bikin farewell party. Dan selama saya kerja 2 tahun di library di sana, saya tidak melihat ada farewell party untuk ya namanya student apa ya, namanya student kerja itu kan levelnya, stratanya itu kan di bawah banget gitu loh. Tapi alhamdulillah di sana saya apa, mendapat perlakuan yang sangat-sangat menurut saya itu jadi apa ya, kalau mau saya bilang udahlah nggak usah mikirin lainnya. Kita benar-benar berusaha untuk menjadi baik, itu aja di mata Allah, itu aja sih. Udah Mas, maaf ini terlalu emosional. Enggak apa-apa Bu, ini justru jadi apa ya, cambuk lah buat kita semua lah Ibu ya. Eh, ya kalau nggak gini teman-teman nggak akan ingat Bu sama Allah. Insya Allah bermanfaat sekali ya. Mungkin bisa langsung masuk ke sesi ini aja ya, tanya jawab. Ya mungkin biar ini nggak usah terlalu formal saja ya Bu ya. Iya, Kalau nggak yang mau usah, tanya langsung santai tanya aja. aja, kita diskusi saja mungkin ya Bu ya. Di luar ini pun kalau misalnya Anda punya masalah, mau diskusi sama saya, ayo nggak masalah. Tapi mungkin ini ya, saya mungkin harus lihat apa ya, karena ini tugas banyak sekali ya, kita carilah waktu yang agak longgar gitu. Jadi tapi jangan sungkan kalau Anda misalnya galau atau apa, yuk ngobrol dengan saya, nggak masalah saya. Baik, terima kasih Bu. Mungkin dari teman-teman silakan kalau ada yang ingin didiskusikan di sini. Sebelumnya mohon maaf, mungkin yang mic-nya nyala itu bisa dimatikan ya. Loh katanya suruh diskusi, kok malah suruh matiin mix, gimana sih Kalau Mas? kalau tidak ini Bu, kalau tidak ada pertanyaan Bu. Oke, Biar saya kita stop tetap share aja kondusif biar Bu. kelihatan semua. Saya stop share aja biar kelihatan semua. Bagaimana teman-teman? Kalau nggak ada yang mau, ini aku mau nanya soalnya. Silakan Nah, nanya aja. tanya nggak aja, apa-apa. Saya mau masa tanya, biasa. ya, mungkin saya nanya dulu ya Bu ya. Heeh. Tadi itu ada sesuatu yang buat saya itu menarik banget Bu, yang Ibu awal-awal bilang. Soal cobaan itu tuh kadang tipis sekali dengan nikmat ya Bu ya, kalau saya bisa Heeh. simpulkan ya. Kadang kita nggak bisa Heeh. bedain. Heeh. Dan ini saya mau tanya Bu, soalnya jujur ini mungkin buat saya sangat apa ya, sangat sering terjadi Bu, buat saya pribadi, entah mungkin buat teman-teman apa gimana. Itu kadang tuh kita itu gini Bu, contoh ya, saat kita sedang benar-benar butuh Allah nih Bu, kayak kita mau kuis lah Bu, atau mau UTS atau mau UAS, kita tuh kayak kayak ini Bu, kayak apa ya, kayak betul-betul dekat sama Allah tiba-tiba Bu. Ah, itu Secara dekat itu kan jarimu. iya, iya karena ada maunya Bu. Terus Aduh. terus ya walau alam ya Bu ya, setiap kali kita deket sama Allah, terus kita minta tolongnya itu apa, terus hajat kita tuh terpenuhi Bu. Nanti entah Ah, kuisnya lancar atau gimana. mm-mm, Tapi setelah mm-mm, itu tuh kita ini lagi Bu, kayak langsung lupa lagi Bu. mm-mm. Jadi kita tuh kan kadang bingung Bu, itu nikmat atau cobaan kan Bu sebenarnya kita dikasih nilai bagus itu kita apa nikmat karena kita sudah di apa, nikmat karena kita emang sudah meminta dengan baik atau itu cobaan. Dilihat kalau ketika udah dicoba nih, kita dikasih nikmat, kita ini mau tambah bersyukur atau tambah ini. Dan apa ya Bu ya, mungkin ini ya Bu bisa berbagi ya Bu, gimana caranya istiqomah sih Bu. Soalnya dari cerita Ibu kan sepertinya Ibu sangat, eee, dari cerita Ibu kan Ibu sangat bisa istiqomah ya Bu ya. Mungkin bisa berbagi Bu buat teman-teman atau mungkin saya pribadi yang sangat rentan seperti ini Bu, mohon maaf Bu. Oke, sebenarnya enggak juga ya. Kalau mau cerita detail, apakah saya istiqomah atau tidak itu panjang karena saya sekarang udah umur 51 tahun. Anda mau mendengarkan seluruh hidup saya? Nggak mungkin lah. Jadi yang saya ambil saya ceritakan tadi adalah momen-momen penting yang merupakan suatu bukti gitu loh ya.
Nah, sekarang jadi begini, pada saat kita misalnya tadi ya, memang itu adalah manusiawi banget bahwa pada saat kita kepepet itu, wah doanya gencar banget. Seperti yang saya sampaikan tadi saat S3 saya kalau S2 saya hampir relatif saya nggak ada masalah ya. Tidak terlalu, bukannya nggak ada, tapi tidak terlalu. Ada sih ada, tetapi yang S3 ini sesuatu banget gitu, sampai beasiswa saya diputus, sampai saya itu benar-benar dipaksa sama Allah untuk tunduk karena saya dianggap sombong. Ya saya merasa itu bahwa saya itu benar-benar apa di disuruh benar-benar tersungkur sampai nangis, sampai menyadari bahwa aduh aku ini kok salah, kok mencari orang lain, kok nggak lari ke Allah ya. Itu adalah proses di mana kita mungkin kalau misalnya ya dari level-level yang ini tadi, oh cuma kuis, kadang kita cuma sebentar seperti ini. Nah, yang saya sering yang dengan usia saya sekarang ini ya, yang kita perlu hati-hati itu adalah bahwa pada saat kita dibantu Allah ya, itu kita nggak sadar, kita misalnya sesudah kita dapetin, kita balik lagi ke kehidupan biasa, nggak inget lagi gitu ya misalnya. Nah, kalau kita seperti itu, nanti ada suatu masa di mana kita akan benar-benar yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa saya itu benar-benar disuruh tersungkur, tertunduk, apa ya, sampai saya itu harus benar-benar mengakui saya bukan apa-apa. Jadi kalau misalnya sekarang Anda masih, oh iya dikasih, ini Allah itu masih sayang sambil sambil menunggu. Nah, menunggu itu mungkin mungkin diharapkan ini ya. Jadi keberadaan saya di sini saya yakin juga bukan karena bukan tanpa sebab ya. Mungkin Allah itu memberikan ini buat ngingetin ini. Buat ngingetin kita semua. Jangan sampai kebablasan kayak Ervina gitu ya, sampai harus dipaksa tunduk gitu loh. Dipaksa tunduknya itu dengan apa? Beasiswa saya habis. Bayangin beasiswa saya habis, saya harus ada 2 rumah tangga ya, karena anak saya ada di Surabaya. Kemudian Anda tahu saya hanya makan 2 keping roti pagi, 2 keping roti siang, 2 keping roti malam, sampai badan saya itu kurus. Tetapi justru dengan kekurusan itu, sepertinya itu menjadikan saya ini ya, kan memang ada itu hadisnya bahwa bukan hadis ya, ada ayatnya kok itu bahwa kita itu enggak boleh terlalu kenyang dan kita tidak boleh banyak tidur. Nah, itu apa ya, itu adalah bagian yang tadi yang saya ceritakan bahwa saya tidak sepenuhnya istiqomah dan saya masih berjuang sampai detik ini pun juga. Karena itu adalah sesuatu hal yang berat menjaga iman itu. Makanya kenapa, saya berusaha untuk setiap saya sedang tidak mengerjakan apa-apa atau berjalan atau sedang mencuci piring atau apa, saya nggak punya pembantu ya di rumah, itu berusaha untuk istighfar terus. Karena itu tadi, untuk lupa, untuk kemudian malas, "Ah, entar aja deh," atau "Udah deh nggak usah pakai rawatib." Ah, nggak usah zikir pagi deh. Aduh, zikir petang nggak cukup nih waktunya ini, habis ini mau ada ini ya. Itu sering sekali. Jadi apa, kalau misalnya Allah mengabulkan ini, itu bukan berarti bahwa ya itu adalah bagian dari ujian dan juga apa ya, kasih sayang dari Allah sih kalau menurut saya. Untuk supaya kita jangan mengingat lagi gitu loh, pada saat kita diberi kemudahan itu kan kita kita diharapkan kita mengingat lagi bahwa, oh ada Allah ternyata, Allah mengabulkan permohonan saya, oh Allah ternyata masih sayang sama saya. Nah itu kan sebenarnya kan di proses itu ya. Oke, ini gimana Mas Andias, ini banyak ada pertanyaan nih di chat ini. Iya Bu, mungkin dari Mas Ari dulu ya, Ari Wahyudi.
perihal terlalu banyak mengambil ujian, kalau cara berpikir saya seperti ini, bagaimana bukan Allah bakal menguji hamba sesuai kemampuannya. Terus saya berpikir gini, ya sudah berani saja ambil ujian, kan Allah bakal menyanggupi. Kalau menurut Ibu bagaimana? Begini, eh sekarang memang Allah akan menguji sesuai dengan kemampuan kita. Itu udah pasti ya. Tetapi masalahnya begini. Kalau misalnya Allah setiap memberikan ujian itu adalah disesuaikan dengan kemampuan, ya. Gimana ya? Bentar. Apakah orang akan saya sebenarnya tidak sependapat ya bahwa kata kalimat itu sesuai dengan kemampuannya itu bukan terus habis itu bagaimana Anda tahu itu ujian atau hukuman? Gimana Mas Ari? Selama saya mau mencapainya itu niatnya baik, insya Allah nggak apa-apa gitu. Jadi benar, oke. Itu bukan hukuman gitu. Oke, kita ambil aja seperti ini aja ya. Kita misalnya kita berusaha mengumpulkan harta sebanyak mungkin ya. Dengan niat bahwa kita nanti akan memberikan manfaat dari harta kita itu untuk banyak orang ya. Nah sekarang itu adalah hal yang baik. Semangat kita adalah baik. Tetapi sekarang kalau misalnya ditanya dari sekian banyak harta yang dikumpulkan, itu berapa persen yang akan dikeluarkan? Apakah semuanya? Atau kita mengikuti peraturan, hanya 2,5% kok. Nah, kalau kemudian kita mengumpulkan harta sebanyak mungkin, itu akan ada pertanyaan. Karena sebenarnya saya meyakini begini, dalam hidup itu orang itu punya satu paket. Ya, satu paket ini bahwa sudah perjanjian bahwa kamu nanti rezekimu adalah segini. Nah, pada saat kita mengusahakan lebih dari paketan kita, ya, itu kita akan harus mengembalikan. Nah, mengembalikannya ini dalam bentuk yang kita tidak pernah tahu wujudnya seperti apa. Yang ngeri itu kan kalau kita kemudian harus menderita di dalam pengembalian itu. Ini terus terang saya juga tidak tahu ya menjawabnya bagaimana. Tetapi saya hanya berpikir bahwa setiap orang itu selalu ya karena sudah tertulis ya pada saat kita lahir itu bahwa rezekimu, matimu itu sudah tertulis. Saya itu jadi nggak berani gitu loh mengambil banyak-banyak. Ujian di sini kan bukan dalam bentuk arti kata ujian yang ininya ya. Yang terlalu letterlock gitu ya mengartikan itu dari segi harta itu. Nah, kemudian juga kalau misalnya kita menganggap bahwa harta dan anak-anak itu adalah ujian dan kemudian kita lu nggak apa-apa yang penting niatnya baik. Bagaimana kita bisa mempertahankan niat baik itu dan kemudian juga ini Halo Bu Ervina. Halo, suaranya tidak kedengaran, Bu. halo, maaf terputus. Oh, ya. iya. Oh, nggih. Baik. Nah, itu yang kalau saya terus kemudian anak-anak. Kadang-kadang kita punya anak-anak banyak dan kemudian kita kita mampu kok. Kita punya kemampuan dari segi finansial kok untuk menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh. Ya, mungkin iya.
tetapi mikirnya itu begini, pada saat kita berada di dalam suatu komunitas, kita lihat bahwa pertumbuhan orang ini sudah semakin banyak. Sudah semakin banyak, kemudian Anda bisa lihat kalau misalnya tanaman itu tumbuh di lahan yang terbatas, hasilnya akan bagus enggak sih? Pasti akan ada yang mati tanamannya ini. Nah, demikian juga anak-anak Anda begitu masuk di dalam suatu komunitas nantinya ya. Ini udah saling berdesakan. Berdesakan itu akan membuat suatu persaingan yang keras. Nah, bagaimana kita bisa membekali persaingan yang keras itu untuk bahwa kamu harus tetap kalem, kamu enggak boleh saingan terus kemudian cari siapa yang cepat dia dapat gitu, enggak gitu lah. Itu kan sesuatu hal yang sulit gitu. Dan sampai kita sadari dengan kita menambah jumlah anak itu, kita menjadikan persaingan itu semakin keras, semakin keras. Nah, mungkin kita secara finansial kita mampu, tetapi bagaimana dengan orang-orang yang tidak mampu? Sementara mungkin maksud Allah dengan memberikan finansial yang cukup kepada kita itu adalah kita bantu orang-orang yang tidak mampu itu. Ada tanggung jawab sosial, ada nilai value dari kehidupan itu yang harus kita pikirkan untuk orang lain, bukan untuk diri kita. Saya melihat ujian itu adalah seperti itu. Jadi ujian itu bukankah apakah kita mampu menghadapinya ya? Karena ukuran mampu dan tidak itu buat saya kok agak susah ya. Tetapi saya lebih berbicara bahwa di sini lebih kepada kebermanfaatan buat orang lain, bukan buat diri kita. Karena itu tadi bahwa Rasulullah kehadirannya di dunia ini kan memberikan rahmatan lil alamin. Nah, bagaimana kita bisa mencontoh untuk memberikan itu tadi, menjadi khalifah di muka bumi yang tidak berbuat kerusakan tetapi malah memberikan suatu manfaat. Harta yang banyak itu tidak masalah dikumpulkan, tetapi seberapa banyak itu akan dimanfaatkan buat orang lain gitu loh. Ujiannya itu adalah bahwa karena kita semakin banyak harta itu semakin banyak keinginan kita terhadap dunia. Benar nggak sih? Ada HP baru, waduh, HP gua jadul deh, ganti ah. Ada apa baru lagi gitu. Dan kita sering itu ngelihat Shopee, ngelihat Lazada. Untuk shopping, untuk melihat sesuatu yang baru. Gimana Mas Ari? Iya Bu, sebenarnya betul Bu. Ketika kan tadi saya ngasih case-nya bener pasti harta. Ketika punya niat, kenapa nggak kaya gitu kan? Kaya terus bisa ngasih banyak manfaat. Nah, cuman tadi pas diingatkannya ketika punya harta juga keinginan kita juga pasti nambah banyak gitu kan. Nah, itu juga yang sebenarnya juga masuk juga Bu, karena oh iya saya juga berpikir kayak gitu. Nah, cuman tadi saya masih berpikirnya kalau saya punya harta, misal di kasus di sini kan tadi harta dan anak. Nah, saya mau yang nanya soal hartanya. Nah, itu tuh ketika punya banyak lebih ya, harta lebih kan bisa berbagi. Terus bisa juga ngasih. Kalau saya berbuat gini, boleh nggak? Ya saya pengen nunjukin kalau Islam juga orang-orangnya bisa kaya gitu loh Bu. Jadi tetap sih memang tujuan awalnya supaya ini bisa manfaat sama ngasih inspirasi kalau orang Islam tuh bisa mandiri gitu loh, nggak dianggap sebelah mata lah gitu loh Bu dalam bidang finansial. Sebentar, ini kalau menurut saya saya agak beda pendapat ya di sini. Rasulullah itu kan dia tidak kaya nggak sih? Mungkin sederhana Bu, lebih ini ya. Lowong tempat tidurnya itu cuma, baca sirah Nabi, tempat tidurnya itu cuma pelepah kurma kok.
Kemudian pernah Rasulullah itu tidak makan sampai beliau pada saat datang ke salah satu istrinya nggak makan. Oh ya, saya sedang puasa. Itu kan karena saking kesederhanaannya beliau. Beliau nggak punya harta loh. Bahkan jubahnya itu ya hanya satu itu saja. Anda pernah dengar itu yang lagunya siapa itu? Yang 8 dirham itu. Lagunya siapa sih? Aku lali aku siapa sih sing nyanyi iku anaknya komposer Erwin Gutawa. Siapa Gutawa. Nah, lali aku lho. Kono Pak Arif Kita Nah, kita kita Gutawa. Gutawa. Nah, itu kan Rasulullah nggak punya apa-apa. Tapi dikasihkan semua. Apa yang beliau punya ya udah diminta dikasihkan. Tetapi itu kan tidak menunjukkan bahwa Islam itu kemudian miskin, enggak loh. Kita sering salah, bahwa kita harus menunjukkan bahwa Islam itu adalah kuat di bidang finansial, kita enggak boleh malu, kita bisa mandiri. Kemandirian itu adalah prinsipnya tidak meminta-minta itu. Nah, kita itu sering orang muslim itu sering cenderung minta ke sana, minta ke sini. Itu yang merusak nek ono gratisan, wah rame gitu. Nah itu wajah muslim itu yang harus dirubah. Bukan menjadi kaya, tetapi tidak meminta-minta itu prinsipnya dan banyak memberi. Ya, jadi bukan menjadi kaya loh kalau menurut saya. Tolong saya dikoreksi. Saya karena kalau di sipil itu cenderung nanti bayangannya itu nanti menjadi kayak nanti kalau Anda tanya ke saya, kenapa Bu masuk ke sipil? Saya waktu masuk ke sipil itu Bu, saya sama sekali tidak berpikir ada tambahan finansial ya. Saya berpikir tidak ada tidak ada kimianya. Saya itu alergi sama kimia. Kedua, karena bapak saya dari sipil, saya berpikirnya bukan karena supaya saya dapat kerjaan di sipil, enggak loh. Saya ditawarin bapak saya masuk PU, saya enggak mau. Tidak, tetapi di sini adalah bahwa saya berpikir, saya tidak perlu membebani orang tua saya lagi dengan beli buku, karena buku-bukunya bapak saya masih bisa saya pakai. Itu. Jadi saya tidak berpikir ada tambahan finansial. Waktu itu saya juga berpikirnya bahwa saya hanya mempersiapkan benar-benar kalau Ustadz Yusuf Mansur selalu menyampaikan bahwa kalau Anda mau mendapatkan anugerah dari Allah, pantaskan dirimu untuk menerima anugerah itu. Jadi saya waktu itu hanya berpikir saat kuliah itu berpikirnya gini, saya nanti kalau menikah saya punya ijazah ini hanya untuk in case suami saya meninggal duluan, saya masih punya kemampuan untuk membiayai hidup anak-anak saya. Saya udah mempersiapkan diri di dalam waktu itu padahal pacar juga belum punya ya, tetapi berpikirnya adalah untuk menikah. Nah, saat saya bekerja itu saya belum lulus. Saya sidang TA itu saya dapat panggilan untuk wawancara di perusahaan asing. Saya sampai bilang, "Lu saya mau sidang TA, saya besok sidang TA." Ya udah deh, kamu datang aja sesempatmu ke kantor. Orang itu sampai bilang gitu. Ya sudah, saya datang sesudah saya sidang TA. Saya sidang TA nilainya apa saya juga nggak peduli, saya udah bakal dapat kerjaan di perusahaan asing ya waktu saya datang, saya wawancara, saya dapat tawaran kerja, saya belum wisuda itu saya sudah kerja di perusahaan asing dengan gaji $500 yang waktu itu mungkin 1,5 juta ya kursnya, sementara fresh graduate yang kerja di BUMN itu gajinya sekitar 200-300 ribu rupiah. Tapi saya tidak minta kaya. Dan enggak boleh kita, kalau menurut saya loh ya, saya secara pribadi kita enggak boleh meminta kaya gitu loh. Tapi mintalah untuk mampu berkontribusi. Ya itu hidup saya itu selalu pas perlu pas ada gitu, pas-pasan hidup saya itu. Pas anak saya mau kuliah, oh ya pas ada, ya sudah bayar SPP mampu. Jadi selalu seperti itu. Jadi kalau Anda ngelihat mobil saya dari tahun 2004 nggak ganti-ganti itu sampai sekarang.
Dan Eh, apa? Gimana? mohon maaf Bu, lanjut Bu, mohon maaf saya Ya, memotong, mohon maaf, lanjut. ya silakan. Nggak apa-apa. Yang berikutnya ya, Mas Ari ya. Kita diskusinya nanti dilanjutkan ke lain waktu. Mohon maaf Bu, Heeh. ini oh ya sebelumnya selamat datang Pak Arif tadi sudah bergabung di ruangan. Ya, terima kasih Pak Arif Rahman. Ya, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Maaf wabarakatuh. tadi ada, ya tadi ngajar sampai grogi aku. Ini belum Karena nggak diuji sama Bu Ervina loh Pak. Iya, Kok grogi? pembicaranya melok-melok. saya sampai grogi. Soalnya Aku Bu ini kan- Ervina saya itu nyimak aja. Bu Ervina kan wakil dekan, jadi beliau nanti Loh. akan Kalau mengawasi sadar. kita ya dan mahasiswa ya Bu ya. Enggak, saya tidak akan mengawasi, yang ngawasi itu Gusti Allah. Saya tidak akan Oke, mengawasi. amin. Matur nuwun Bu Ervina. Pak, tadi ada pertanyaan lagi kalau nggak salah. Ini Bisa pertanyaannya sangat bagus nih Bu. Dari Mbak Ana. Mm-mm. Izin bertanya bagaimana cara bersyukur ketika dalam keadaan yang sedang diuji. Nah ini sangat relate ya Bu ya. Mungkin mahasiswa sekarang mungkin kalau dari sisi mahasiswa mungkin sedikit cerita ya Bu ya. Sangat banyak sekali ya. Ya entah mau kelas kok lampunya mati, mau apa asistensi kok lupa di save, ada aja lah boleh ceritanya. Kalau dari kita mungkin ada bisa ini Bu dijawab Bu. Ya itu tadi yang pernah saya share tadi bahwa kalau kita mengingat bahwa Allah itu sudah mengatur semuanya dan semua itu tidak akan terjadi tanpa seizin Allah ya, bahkan daun kalau Anda baca, saya lupa sekali ayatnya, saya itu enggak hafal dengan ayatnya, tetapi bahkan daun gugur pun itu atas kontrolnya Allah. Bayangin kalau cuma kemudian lampu mati, nggak bisa waktu harus menjawab ternyata ada masalah dan sebagainya. Nah, itu kita harus langsung coba diem. Saya itu sering juga seperti itu. Ya sudah, diem kemudian banyak istighfar, insya Allah kita akan diberikan suatu ketenangan, kesadaran bahwa oh ini pasti ada satu yang penting itu kita harus introspeksi lagi sama diri kita sendiri. Kita ada kontribusi salah di mana ini. Karena tidak ada satu kejadian pun di dunia ini yang mungkin akan merugikan kita kecuali kontributor terbesarnya adalah diri kita sendiri. Nggak akan itu. Ya, dan bagaimana kita kemudian supaya menghindari tidak adanya suatu hal-hal yang jelek terjadi di kita, itu tadi bagaimana kita harus lebih banyak bisa memberikan manfaat buat orang lain ya. Nggak ibaratnya nggak pelit itu bukan hanya dari sedekah uang ya, bukan hanya dari segi materi, tetapi dari segi pemikiran, waktu dan sebagainya. Dan kemudian juga itu tadi kalau kita lihat bahwa ada anugerah Allah itu kuncinya itu adalah di penglihatan, pendengaran dan hati. Nah, kita juga harus menjaga hati kita untuk tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung, tidak mudah berprasangka buruk terhadap orang. Dan ini memang susah ya. Saya sendiri juga masih latihan di sini. Nah, itu yang insya Allah itu yang akan selalu menjaga kita ya, supaya kita nggak panik, kemudian jadi begitu memang harus terjadi ya sudah. Satu yang pertama kali dikerjakan adalah istighfar karena pasti kita punya kontribusi terbesar di situ. Dua adalah bahwa itu tadi kita coba untuk mengintrospeksi diri sendiri. Ketiga adalah melihat bahwa pasti akan saat kita misalnya sudah menyadari kesalahan kita, pasti Allah akan memberikan jalan yang lebih baik lagi. Saya kok melihatnya dari selama saya 51 tahun hidup itu selalu seperti itu ya. Pada saat saya bukannya nggak pernah salah ya, saya misalnya ngomong salah aja, terus kemudian saya sadar, aduh aku tadi kok udah nyakitin orang ya. Itu udah istighfarnya bolak-balik, terus habis itu doain orangnya supaya ya
diampuni dosanya, kemudian juga mendoakan saya sendiri, kemudian mencoba untuk supaya Allah melembutkan hatinya supaya mau memaafkan saya, karena kadang-kadang kan kita enggak bisa ya ngomong. Misalnya saya habis nyinggung Pak Arif atau Pak Budi, maaf ya tadi aku nyinggung, mungkin malah loh Pak yang bersangkutan nggak ngerasa boleh nggak enak nanti. Ya Pak Budi ya. Pak Arif Ya mungkin Bu, sering. tapi saya juga Bu, nggak gampang Apa? tersinggung kok Bu. Ya kalau Pak Budi emang gitu, hatinya seluas samudra, nggak gampang tersinggung. Amin. Jadi kalau ya itu tadi mungkin ya apa, kemudian banyak ini apa diusahakanlah kita seperti yang saya sampaikan, kalau kita mau beli barang itu kita usahakan sedekah dengan seharga barang yang kita beli, itu insya Allah itu akan menjaga hati kita untuk tidak tidak apa tidak punya keinginan yang terlalu berlebihan, karena memang itu susah, sehingga kita lebih bisa tawakal kalau ada ujian dan sebagainya, kita lebih bisa menerima untuk melihat bahwa semuanya adalah kehendak Allah, semuanya adalah sudah diatur sama Allah, dan kalau kita minta untuk ada perbaikan, insya Allah akan diberikan perbaikan. Seperti tadi yang ceritanya Mas Adiasa kan, bahwa saat ini berdoa ternyata dikasih gitu kan, setiap ada kesulitan, dan tapi itu tidak berlaku pada semua orang. Karena bisa juga itu ada kontribusinya orang tua loh ya, dalam artian bahwa bagaimana Anda bersikap kepada orang tua sehingga orang tua itu selalu ingat untuk mendoakan kalian, itu berpengaruh juga. Jadi dipekakan hatinya untuk lebih mendahulukan orang tua daripada kepentingan Anda sendiri di saat kesibukan sedang melanda. Itu biasanya selalu seperti itu. Di saat ujiannya itu lagi enak-enak belajar, tiba-tiba ibu manggil, "Red, bentar tuh Bu, ini aku lagi ini mau ujian besok," gini. Padahal kalau misalnya Anda menurutin ibu, melayanin ibu, ujian besok itu ternyata gampang. Duh, ternyata soal yang saya pelajari itu kok ya keluar gitu. Itu kan sering terjadi seperti itu. Kontribusi orang tua itu besar loh di dalam kehidupan kalian. Itu yang harus dijaga. Ya, dari tadi mengingat sama Allah, yang kedua itu adalah bagaimana kita menjaga hubungan dengan orang tua, bagaimana kita tidak mengecewakan orang tua kita. Itu yang penting. Oke, ada lagi? Mudah-mudahan bisa Eh, menjawab ya Mbak Ana ya. Ini mohon maaf Bu, ini Heeh. mungkin pertanyaan terakhir mungkin ya Bu. Ini Iya, teman-teman sepertinya kelihatannya banyak yang ingin bertanya Bu. Cuma nggak berhubung apa-apa. kami dari panitia ini waktunya sangat terbatas mungkin ya Bu ya. Heeh. Mohon maaf, jadi mungkin ini ada pertanyaan terakhir saja Bu. Hah? Jadi di sini Mas Wildan ya bertanya, saya sedang mengalami life quarter crisis, di mana saya sering khawatir akan masa depan. Jadi semisal saya khawatir tidak bisa mendapat pekerjaan karena mungkin pengalaman organisasi kita kurang dan lain-lainnya. Sedangkan kan rezeki itu kan sudah diatur, tapi tetap saja rasa khawatir tersebut selalu datang. Bagaimana pendapat Ibu dan mungkin solusi Ibu untuk menghilangkan kekhawatiran semacam ini? Karena saya pernah mendengar pernyataan yang menohok dari Mbah Sujiwo Tejo. Cara paling mudah mengejek Tuhan adalah saat kamu khawatir akan masa depanmu, seperti khawatir besok bisa makan atau tidak, dan lain-lainnya. Mungkin bisa dijawab. Kalau kita masalah pengalaman organisasi, itu saya itu nggak pernah berorganisasi saat kuliah. Saya itu orangnya hampir enggak pernah bergaul ya dengan senior. Tetapi jadi datang kuliah pulang, seperti itu saja kerjaan saya. Bahkan hampir tidak pernah menyapa kantin karena saya itu tadi uang saku saya itu benar-benar saya jaga. Saya enggak pernah minta. Apa yang diberikan orang tua itu saya cukupkan. Tapi bukannya orang tua saya miskin loh, enggak loh. Tetapi saya enggak tahu dari kecil itu selalu enggak suka belanja, enggak suka apa. Ya alhamdulillah ya mungkin Allah menjaga saya, melindungi saya dari keinginan untuk berbelanja
dan sebagainya. Jadi kalau misalnya diajak temen ke mall atau kemana gitu, waktu dulu itu kan TP kan lagi ini, saya kok nggak tertarik gitu, saya nggak mau. Saya selalu milih pulangnya. Ngapain sih gitu. Sampai sekarang saya juga nggak suka jalan ke mall kalau memang nggak ada yang diperlukan. Nah di sini itu tadi kegalauan, kekhawatiran itu kan akibat dari kita nggak yakin akan itu tadi, bahwa hidup kita itu sudah diatur sama Allah. Nah kalau saya ya, dulu saya pernah galau banget gitu ya. Wah umur sekian, kegalauan saya bukan karena nggak dapat pekerjaan ya, karena ini wong saya belum wisuda saya udah dapat pekerjaan kok, dan saya dengan mudahnya pindah-pindah sampai saya menentukan bahwa oh saya harus jadi dosen aja, saya nggak cocok berada di luar gitu ya. Nah kegalauan saya bukan di masalah pekerjaan, tetapi kegalauan saya bahwa loh teman-teman saya sudah menikah kok saya belum. Saya menikah umur 27 ya. Nah itu kegalauan saya. Nah saat itu sempat saya itu akhirnya apa? Melarikan kegalauan itu adalah ke benar-benar saya baca Quran itu sampai habis. Saya baca semua artinya itu sampai habis. Dan itu berulang ya. Setiap saya galau saya lakukan itu. Keyakinan saya menjadi bertambah. Saat saya hamil saya harus bed rest itu ada kegalauan besar itu. Ya kemudian itu tadi saya ingat lagi, saya larikan kegalauan saya itu dengan baca Quran. Di S3 saya kegalauan yang enggak selesai-selesai TA, duit sudah habis, beasiswa diputus, itu kan sesuatu banget gitu ya. Ya sudah, kegalauan itu saya larikan dengan baca Quran, saya pelajari, saya kok ya, tingkatkan pengetahuan saya saya juga kemudian dulu saya sering berpikirnya begini, gimana sih bisa mencintai Rasul, kenal aja enggak gitu loh. Ternyata begitu saya mendengarkan Yasir Kadi, ininya Ustadz yang menceritakan itu tadi dalam bahasa Inggris ya. Pada saat mendengarkan ya Ustadz Yasir Kadi itu, saya ngikutin seriesnya itu ya, sirah Nabi itu mulai dari Rasulullah lahir sampai beliau wafat itu saya ikutin terus. Itu dengan mengikuti itu timbul rasa cinta yang kemudian ya itu tadi, kalau misalnya saya punya keinginan lain yang mungkin Rasul tidak punya keinginan itu, saya malu gitu loh. Izin Rasul aja enggak kok, masa aku kayak gitu gitu. Jadi obat kegalauan itu yaitu tadi kembali lagi ke dalam kunci kehidupan itu, Quran dan hadis. Udah itu aja, nggak usah lain-lainnya, nggak usah dengerin musik, nggak akan bisa menghilangkan kegalauan Anda. Nggak usah nonton film, nontonlah itu tadi yang saya kalau Ustadz Nauman Ali kan itu dia banyak memberikan satu tafsir ya. Yang saya kemudian sadar bahwa kita itu hanya benar-benar hamba. Hamba itu slave ya dalam bahasa Inggris, yang artinya kita itu tidak bisa menolak atau tidak bisa bilang tidak. Nah, kita sering bilang bahwa kita itu hamba Allah, tetapi kita itu masih ngeyel. Iya kan? Disuruh gini nggak mau, disuruh gitu nggak mau. Masuk gini sih, Gusti Allah enggak Dikasih ketentuan ini kita balelo, kita ngerjain yang lainnya. Dikasih apa, enggak kita kerjakan dengan baik. Nah padahal arti slave, arti hamba itu nggak boleh nolak. Nolak, ada hukumannya. Itu catatannya yang di kanan kiri kita itu nyatet doa, iki nolak. Wah, iki nggak manut. Ada catatannya itu. Ya, jadi kalau menurut saya setiap kegalauan itu larikanlah diri kalian ke Quran dan ke hadis. Perbanyaklah itu. Kalau misalnya kita baca sendiri kita itu sulit memahami. Ya itu kemarin itu saya benar-benar belajar itu mengikuti dari Ustadz Nauman Ali kan itu dia membahas semua kata demi kata di dalam Quran itu untuk kita menjadi paham apa arti message yang diberikan dari Quran. Karena kalau kita baca tafsir sendiri itu kadang-kadang kan kita oh ya gitu aja kan. Tetapi begitu mendengarkan penjelasan sampai dalam tentang arti huruf per hurufnya di dalam Quran itu menjadikan sesuatu hal yang lain. Kemudian pada saat kita mendengarkan sirah Nabi,
dia Ustadz Yasir Kadi waktu itu memberikan satu gambaran itu benar-benar kalau menurut saya loh ya, itu seolah-olah membawa saya kepada kehidupan Rasul saat itu. Itu yang insya Allah itu yang akan menguatkan kita semua. Jadi kegalauan itu tidak boleh dilarikan kemanapun juga kecuali kepada Quran, kepada hadis, dan banyaklah berkomunikasi dengan Allah dalam sholat kita. Jangan keburu-buru habis sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, jangan. Baca itu zikir yang disunahkan Allah itu baca. Kalau misalnya harus kan beda itu zikir yang duhur, asar, kemudian isya itu sama, subuh sama maghrib itu beda. Itu baca. Insya Allah. Saya seyakin-yakinnya bahwa itu akan benar-benar menenangkan kita sehingga kita yakin nggak ada sesuatu pun di dunia ini yang perlu kita takutkan karena semuanya udah dijamin sama Allah. Ya, saya rasa itu Mas Adi lagi maghrib. Baik, terima kasih. Mungkin itu terakhir ya. Sebenarnya mungkin masih ada pertanyaan lagi, cuma ya berhubung ini sudah mau maghrib mungkin di daerah timur, saya rasa dicukupkan saja untuk kajian pada sore hari ini. Sekali lagi saya pribadi mengucapkan syukur kepada seluruh panitia dan seluruh terutama mungkin Bu Ervina yang sudah sangat menceritakan pengalamannya yang sangat menyentuh sekali ya mungkin buat kita semua. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Untuk apa ya istilahnya ngecas kita lah kan ibarat HP kan harus dicas ya sama kalau kita ini harus dicas gimana lewat mungkin kajian-kajian seperti ini ya yang insya Allah bisa jadi pengingat kita di tengah kesibukan kita masing-masing. Baik, mungkin sebelum ditutup alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Tidak kata cukup dalam berdoa. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh dosen-dosen yang mungkin sudah menyempatkan hadir di sini dan seluruh teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir di kajian sore hari ini. Saya selaku moderator apabila ada yang tidak berkenan, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih Bervina. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Jangan sungkan chat saya ya kalau ada apa-apa. Kalau yang galau-galau itu, galau-galau silakan chat saya. Insya Allah saya. Insya Allah. Kegalauan itu ada di semua lapisan. Terima kasih. Selamat. Terima kasih. Selamat bersiap-siap. Saya live ya. Nggih, Bu. Kalau ada salah, mohon maaf sekali ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi, Pak Arif. Makasih. Angkat waktunya, Pak. Ya, makasih sama-sama. Ada tadi telat soalnya ngajar saya. Oh, nggih, mboten napa-napa, Pak. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak, udah menyempatkan hadir, Pak. Ya. Oke, gitu ya. Terima kasih Pak Arif. Ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga izin ya, live. Nggih, Pak Budi. Nggih, matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang udah datang, Rek. Suwan. Terima kasih Adiasa. Terima kasih Mas Ojan, selalu insya Allah. Untungnya ada limited yo, untungnya. Aku jenis saya hati iki. Ya, tak enak. Mas. Terima kasih. Assalamualaikum.